Halo anak-anak, bertemu kembali dalam video pembelajaran PJJ IPS SMP kelas 7. Jangan lupa sebelumnya like, share, dan komen ya. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah kebutuhan dan macam-macam kebutuhan. Oke anak-anak, halo, apa kabar semuanya? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya, dan tentu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran IPS hari ini. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu yang disebut dengan kelangkaan. Masih ingat nggak apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang banyak sementara ketersediaan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Coba anak-anak, apa ada yang masih ingat apa itu yang disebut dengan kebutuhan? Ya, benar sekali. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan, karena apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Jadi, kalau dilihat, apa ya yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Inilah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, yang diinginkan manusia guna mencapai kepuasan yang dapat diperoleh setelah kebutuhan terpenuhi. Lalu, bagaimana kebutuhan dan keinginan dapat terpenuhi? Ya, jawabannya adalah menentukan skala prioritas. Skala prioritas yaitu merupakan susunan kebutuhan apa saja yang harus didahulukan pemenuhannya. Karena dengan skala prioritas dapat menghindarkan seseorang dari kebutuhan yang tidak penting dan yang bersifat konsumtif. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita tentang macam-macam kebutuhan. Let's go! Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya atau kepentingannya, yaitu terdiri dari pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya seperti sandang, pangan, dan juga papan. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer atau pokok terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya kendaraan, gadget, rekreasi, dan lain-lain. Berikutnya adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier tidak harus dipenuhi, tergantung kondisi keuangan masing-masing dari setiap orang. Contohnya seperti perhiasan, rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani, seperti kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan kepada badan atau jasmani kita. Contohnya makanan, minuman, lalu juga bisa olahraga, dan lain sebagainya. Lalu selain itu juga ada kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan kepada jiwa manusia agar merasa aman, puas, dan tenang.
seperti contohnya beribadah ataupun juga sekolah. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktu penggunaannya, yaitu yang pertama kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang bersifat mendesak harus segera terpenuhi saat dibutuhkan. Contohnya, minum obat di kala sakit ataupun minum di saat haus. Yang kedua, itu kebutuhan yang akan datang, yaitu di mana kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya, menabung. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya, yaitu ada kebutuhan individu, kebutuhan yang bersifat pribadi atau perorangan, berarti apapun yang menjadi keinginan kita. Yang kedua, yaitu kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang bersifat kolektif atau dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang secara bersama-sama. Contohnya, ada jalan raya ataupun fasilitas umum seperti rumah sakit. Oke anak-anak, jadi kebutuhan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya itu berbeda-beda ragam dan jumlahnya. Tentu hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan antara lain jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, lalu juga kemajuan iptek, tingkat pendapatan seseorang, dan juga status sosial, dan terakhir adanya selera yang berbeda-beda. Anak-anak, agar kita dapat melangsungkan kehidupan dan memperoleh kemakmuran, orang-orang harus selalu bisa mengimbangi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang ada. Lalu, apa sajakah alat-alat pemuas kebutuhan tersebut? Mari kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai kebutuhan dan macam-macam kebutuhan. Sampai jumpa di dalam pembahasan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.